Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bu Elva. Malang gimana, mendung ya? Surabaya mulai hujan. Hujan Pak, barusan. Oh, hujan ya, sama berarti. Masih 2 menit lagi. 70. Bu Elva yang kuliah barter itu nanti kita atur aja sendiri, janjian sama anak-anak aja. Oke Pak. Soalnya kita gabung dengan Valklin. Kan Valklin sudah jalan 3 minggu ini, sudah selesai Valklin untuk UTS sudah selesai. Nanti berarti paling nggak 6 kasus itu bisa 4 jam kuliahnya untuk barter itu. Setiap kali masuk sekitar 4 jam, kita akan bahas minimal 6 kasus. Iya. Sudah ya, tepat waktu 15.30 kita mulai aja. Sudah 76 ya, sama Bu Elva 75 berarti. Kita lanjutkan, saudara. Sudah siap kertas sama kalkulator di meja ya. Kita akan lanjutkan mengenai validitas data urin ya. Kalau saudara pakai data urin ya, maka dalam urin itu paling tidak harus ada bentuk utuh obat ya yang terekspresi minimal 10%. Kalau tidak ada 10%, ya saudara sebaiknya pakai data darah. Paham ya? Kenapa nanti kalau praktikum saudara itu modelnya asitosal? Pasti saudara tanya, kalau asitosal itu kan berubah semua, nanti dia prodrug kok ya. Kan tidak ada bentuk utuh asitosal dalam urin ya. Saudara lihat metabolit dari asitosal itu nanti semua mengandung bisphenol ya, sehingga bisa terdeteksi semuanya. Jadi total metabolit akan terdeteksi dalam urin, jadi tidak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, teknik penetapan kadar harus spesifik. Ya. Ya, ini mohon maaf kalau saudara hanya pakai spektrofotometer sebetulnya. Saudara kalau mau lebih spesifik lagi ya yang tak ajari di biofarmasitik itu. Ya, mau pakai kalau HPLC, GC terlalu lama lah. Ya, pakai radioimmunoassay, pakai ELISA, pakai Hemolyte itu lebih cepat sebetulnya. Tapi mahal memang ya. Jadi spektro ketelitiannya masih kurang ya. Kemudian sampling harus frequent. Jadi kalau nanti modelnya yang dipakai praktikum itu asitosal, yang T setengah saudara, misalnya T setengahnya 4-6 jam. Berapa lama atau sampai berapa jam kemudian saudara nampung urin? Kemarin di soal data darah kan sudah ada keluar. Obat terekspresi sempurna dari tubuh setelah berapa kali waktu paruh? Coba kamera saudara dikeluarkan deh, dinyalakan deh, biar saya bisa lihat kamu. Ya, Bella. Nanti ngitungnya biar saya tahu kamu ngitung apa enggak gitu ya. Buktinya kemarin kalau keluar semua kelas 8 kelas A kalau tidak salah. Nyala semua ya.
Bisa kalau saya paksa. Kebetulan Bu Elva di UNER sekarang tiap ruangan ada komputer baru yang layarnya besar banget, ya, seperti TV besar, ya. Jadi saya bisa monitor semua orang yang di situ. 100 orang kelihatan semua dan jelas gitu, ya. Daripada pakai laptop kecil-kecil gitu, ya. Sudah ujian aja saya ngawasi dari monitor itu bisa kelihatan banget. Nanti duduknya diatur berarti ya, harus kelihatan sampai setengah badan, nggak boleh kepala tok. Siapa tahu kalau ujian di belakangmu ada orang, ya, nanti akan termonitor semuanya, ya. Sekarang canggih loh ya, sekarang canggih. Sekarang aja katanya ada Bu Elva, whiteboard yang digital, jadi di USB tancap ini kalau ngajar hitung-hitungan itu biar kita bisa langsung hitung di situ bisa. Iya, Itu Pak. akan ada gitu, ya. Ampun, Jadi enak gitu loh, ya. Jadi saudara gak bayangkan kalau gini kan saya ngomong saudara nulis gitu, ya. Ya nanti mudah-mudahan saya cepat punya deh, mudah-mudahan, ya. Oke. Oke ya, balik ke sini ya saudara. Jadi berapa kalau 4 sampai 6 jam saudara nampung murid sampai berapa jam? Zulfikar coba. Ya paling enggak 10 kali waktu paruh, kalau 4 ya sampai 40 jam saudara, ya. Tapi tidak boleh saudara nampungnya 1 jam, 10 jam, 20 jam, 30 jam, 40 jam. Itu tidak frequent, ya. Itu tidak frequent, enggak boleh. Jadi paling enggak tiap jam harus ada data. Kalau ini offline, saudara pas di kampus, ya kalau seyogianya bisa nampung tiap jam. Kalau sudah pulang malam di rumah, oke lah, mau tiap 3 jam sekali, oke, nggak masalah. Paling nggak kamu punya 20 titik nanti dari 40 jam. Itu datamu akan lebih bagus. Ya, nah, itu yang frequent. Sekarang ke sini. Sampel hendaknya dikumpulkan sampai hampir semua obat terekspresi. Kemarin data darah sudah dibuktikan bahwa 10 kali waktu paruh kan kemarin, 4 sampai 40 jam kan kemarin, ya. Sudah kemarin. Sekarang saya minta bukti dari data urin. Saya pengen tahu yang dari kelas ini, kelas C sama apa ini? F. Kelas F, Pak. Iya. Ya. Pak. Ya, Iqbal, kelas C siapa yang paling pintar di sini? Kamu, Iqbal. Lu kok kukur-kukur? Saya minta Iqbal deh yang hitung, ya. Kamu kelas apa? C. Iqbal nyalakan, masih mute kamu. Oh iya, Pak. Kamu kelas D? Kelas F, Pak. Oh, kelas F. Yang kelas C siapa? Yang cowok aja sini. Kelas F, kamu tahu siapa? Siapa ya? Zulfikar. Ini yang nampak di, Kalau saya, Pak. Anton Yulian. Ya, sudah. Sekarang saya tolong dibuktikan. Yang lain lihat di sini dulu. Waktu saya jelaskan minggu lalu tentang sigma minus. Coba saudara lihat bersama sigma minus yang terakhir. Log DU tak terhingga min DU sama dengan min KT per 2,3 plus log DU tak terhingga. Ya, tulis dulu di kertasmu sambil membuktikan sekarang kita. Iqbal, Zulfikar, ya, ditulis sudah. Ya, saya minta saudara membuktikan bahwa DU itu nanti ketemu 99%. Kalau T saya ganti 10 waktu paruh. Dibalik sekarang kita pakai data urin. Kemarin saudara pakai data darah, sudah terbukti. Ya, ngerti ya maksudnya ya.
Siapa tadi namamu? Iqbal sama Zulfikar, ngerti ya maksudnya? Yang lain tulis log DU tak terhingga min DU sama dengan log DU tak terhingga min KT per 2,3. T-nya saudara ganti 10 T setengah. K-nya saya ganti apa? Kalau order 1, K eliminasi sama dengan apa? Ayo. 0,7. Anissa dibantu. Oke, okay, is right. 0,693 per T setengah digantikannya. Tulis di situ. Ya. Jadi min KT per 2,3 menjadi 0,693 per T setengah kali 10 T setengah dibagi 2,3. Ayo, sekarang logikanya Zulfikar sama Iqbal. Hasilnya berapa? 10 nggak usah kalkulator ini. 0,693 kali 10 T setengah per T setengah ya tadi per 2,303. T setengah kan bisa dicoret. Iya Pak ya, yang lain. Iya, betul Pak. Bisa dicoret kan? 0,693 dikali 10 bagi 0,693 kali 10 kan 6,93. Dibagi 2,3 berapa Iqbal? Ya 3 toh Bang. Nggak pakai mikir lah. Ya. Nah, jadi min KT per 2,3 ketemu minus 3. Oke, paham ya? Sekarang JU-nya, kalau sempurna kemarin persen berapa persen? 100 Pak. Zulfikar, berapa persen? 100% sempurna itu berapa? Ayolah. 2. Ya 100 toh. Persen sempurna kan 100. Jadi persamaan itu menjadi log 100 min DU. Ya. Log 100 min DU sama dengan minus 3 plus log 100. Log 100 berapa? 2 Pak. 2. Berarti apa namanya, sebelah kanan itu ruas kanan hasilnya berapa? Minus 3 plus 2. Ayolah dijawab cepat. Minus 3 plus 2 itu berapa? Ya minus 1. Minus 1 kan? Ruas kanan minus 1. Sekarang selesaikan yang luas kiri. Log 100 min DU bagaimana penyelesaian? Boleh saya tulis 2 Enggak boleh ya, itu kesatuan, enggak boleh 2 min DU, enggak boleh. Berarti, coba, 100 min DU sama dengan anti-log, ya kita pakai log ini, anti-log minus 1. Enggak usah kalkulator, anti-log minus 1, kuliah saya pertama. Berapa hasilnya anti-log minus 1? 0,1 Pak. 0,1 ya. Berarti persamaan ini menjadi 100 minus DU sama dengan 0,1. DU-nya berapa? 100. DU beda kanan. 99,9. Ya terbukti kan bahwa 10 kali waktu paruh terekspresi 99,9, hampir 100%. Paham ya? Tidak sulit kan? Tidak sulit saudara ya. Oke, next ya. Lanjut sekarang. Ya. DU kumulatif atau XU kumulatif versus waktu harus sudah asintot. Dari grafiknya sudah mendatar, naik terus mendatar. Berarti itu sudah asintot. Tidak ada yang keluar lagi sudah artinya. Terekspresi semua sudah. Oke? Harus berikutnya. Harus dihindari variasi pH dan volume urin. Ya, karena pH akan berpengaruh terhadap pH urin akan berpengaruh terhadap ekspresi obat. Ya. Coba nanti offline gitu saudara akan dicoba 3 orang mungkin ya. Minum pakai air, minum pakai soda, minum pakai asam. Bedanya di mana nanti dibandingkan. Ya. Oke, dan volume urin. Volume urin harus dicatat setiap kali saudara nampung urin.
Karena yang sudah periksa di spektrum adalah nanti ketemu ppm per mililiter, ya, darah. Urin kok darah, ya. Tinggal nanti kan hasilnya berapa yang terakhir dikalikan volume urinnya berapa. Jadi tidak boleh tercecer, harus komplit yang terakhir. Paham ya? Kalau sudah tidak suka minum, mau tidak mau, kalau jadi orang sober harus minum. Paling enggak 200 ml, 1 gelas air. Saudara setiap kali nampung urin harus ganti 1 gelas air. Nampung lagi, minum lagi, nampung lagi, minum lagi. Jangan tidak minum. Hasilnya apa? Urin saudara cuma 5 mili, 10 mili. Kasihan temenmu nanti ngencer-ngencer. Yang suka minum juga jangan berlebih. Udah minum 1 muk besar gitu, akhirnya apa? Encer nol semua karena saudara pakai spektrum, tidak terdeteksi di spektrum. Ya, spektrum kurang mampu untuk yang encer-encer gitu. Kecuali yang punya spektrum fluoro itu bisa, ya. Oke ya. Oke, cukup. Sekarang ke sini. Siapkan kalkulatormu. Coba saudara hitung data darah ini. Saya besarkan aja deh. Ya. Data darah berapa T setengahnya? Kamu ambil regresi 3 titik terakhir aja, 2 jam, 4 jam, dan 6 jam itu. Saya tunggu 1 menit, berapa T setengahnya? Sudah ada yang ketemu? Sudah berapa? Kok lama? Coba yang belum paham, kita regresi bareng aja. Coba kalau sudah siap, kalkulatormu siap regresi, sudah? Sudah? 999. Kita coba. Mas, Mas. Yang nggak ngerti ya. Masukkan X2, Y-nya ln 1,25. Kita pakai ln aja. Masukkan X2, Y-nya ln 1,25. Masukkan X4, Y-nya ln 0,31. Masukkan X6, Y-nya ln 0,08. Sudah. Cek R-nya berapa? Bagus nggak? Berapa? 0,9999. Kita lihat R-nya aja loh. Berapa? 0,9999. Iya, betul ya. B-nya berapa? Mbak? 0,672. Ya betul. Berarti T setengahnya berapa? 1 jam, Bapak. Iya, 0,7 dibagi 0,7 kan? Ya 1 jam dong. Ya. Oke. Sekarang data urin, saudara. Sudah, data darah gampang. Sudah. Sekarang data urinnya. Coba saya pengen saudara saya kontak keluar nama ya. Farah, coba. Farah Kamila. Farah? Iya, Bapak. Kamu coba ngitung data urin, ya. Saya nanya sebentar. Kita pakai sigma minus, saudara. Kita sigmakan dulu DU-nya. 1/4 jam 160. Pada setengah jam berapa, Farah? Kenapa, Bapak? Bahasa kalkulator, Farah, gampang kok. Berapa sigmanya untuk setengah jam? Setengah jam. 1/4 jam 160. Setengah jam berapa? Ayo lupa, kemarin kan sudah minggu lalu. Ayo berapa?
Farah, monitor Farah. Lupa Bapak. Ya, kok lupa. Coba kita lihat, ini sudah besar ini gambarnya. 1/4 jam 160, berarti setengah jam adalah 300, 160 tambah 140. Paham? Paham Pak. Farah paham? Iya Pak, paham. Nah, sekarang saya tanya kalau paham. Pada 1 jam berapa? 640 Kalau saya kalkulator, Mbak. 640. Kekondi, Mbak. 1 jam ya 500 toh. 300 tambah 200 kali 500. Paham? Saya ulang lagi. 1/4 jam 160. Setengah jam 300 kan? 1 jam jadi 500 kan? Ngerti nggak sampai sini? Jawablah, mengerti nggak sampai sini? Iya Pak. Lah yang 500, kamu tulis di kertas. 1/4 jam 160, setengah jam 300, 1 jam 500. 2 jam berapa? 750. 750, pada 4 jam berapa? Nggak usah kalkulator lah nambahkan. 938 toh Mas, ya? Iya. Iya Pak, ya. Iya Bapak. Nah ini ya, pada 6 jam berapa terakhir? Sigmanya ini berarti yang terakhir berapa? Loh, 984 ya. Saya aja iya pakai kalkulator. 984 ya. Iya Pak. Nah iya, sigmanya 984. Kita ambil 3 titik terakhir aja. 1, 2, dan 4. Sigma minusnya. Pada 1 jam berapa sigma minusnya? Ya 984 kurang 500 kok. 484. Paham? Paham? Paham nggak? Ayo kelas C sama F, ayo. Nanti bagusan kelas E loh, bukan saya banding-bandingkan kelas E itu cepet loh, ayo. Paham nggak? Sigma minus pada 1 jam 984 kurangi 200, paham? Paham? Kok diem aja? Apa terlempar semua tuh ini? Paham? Sudah. Paham, Pak. Paham Bapak. Ya, paham, bilang paham gitu loh. Ya, pada 1 jam 484. Pada 2 jam berapa? 984 dikurangi 750. 234. Iya kan? Iya Pak, ya. Ya, Pak. Pada 4 jam berapa, Mas? Iya Pak. Pada 4 jam berapa? Ya 46 toh, Mas. 984 dikurangi 938, 46 ya. Oke. Paham? Paham nggak? Paham Bapak. Kok gimana itu? Nah, iya. Sekarang saudara punya sigma minus sebagai suhu Y, ya. X-nya sudah punya 1, 2, 4. Regresi sekarang. Kita hitung bareng aja sudah, biar cepat. Regresi siap semua, kalkulatormu siap. Masukkan X1. Y-nya adalah ln 484. Ya kan? X-nya 2. Y-nya ln 234, 234. Kemudian X-nya 4,
Y-nya ln berapa tadi? 46. Sudah lihat R-nya, lumayan bagus loh. 0,9996 Pak. Nah, iya, berarti B-nya berapa? B itu adalah K eliminasinya berapa? Ketemu 0,788. Ya, 78. iya, berarti hasilnya D setengahnya adalah Zulfikar 0,9 sekian kan? Iya, 0,88. Ya, 0,9 lah. Ya, jadi tidak berbeda makna dengan 1 jam dengan data dana gitu loh. Ya, beda angka sih 1 sama 0,9 ya. Tapi secara statistik tidak berbeda makna. Oke. Paham ya? Oke, saya lanjut sekarang. Ya, sekarang kita bicara mengenai ini. Kompartemen 1 ekstravaskular. Kalau tadi masih intravaskular ya, kita akhiri intravaskular. Sekarang kompartemen 1 ekstravaskular. Anggap oral aja sudah. Ya, sudah lihat di sini. Ini gambar ini. Ya. Jadi ada fase absorpsi, kemudian ada fase eliminasi. Kenapa tidak ada distribusi kompartemen 1? Tidak terlalu lipofil obat. Ya. Pada kurva yang naik ini, absorpsi jauh lebih besar daripada yang dieliminasi. Mungkin belum ada yang dieliminasi. Pada puncak, absorpsi sama dengan yang eliminasi. Pada saat turun ini, eliminasi ini, absorpsi berkurang, jadi lebih besar yang dieliminasi. Prinsipnya di situ. Ya. Kemudian, kita ke sini sekarang. Kita nggak bahas model absorpsi order 0, karena obat jarang yang order 0. Pseudo zero juga jarang. Ya. Hampir semua obat ikut kinetika order 1. Ya, jadi ini, kalau kinetika order 1, saudara, obat yang di J-track setiap waktu akan berkurang sesuai laju absorpsi. Ya kan, di J-track kan masuk dalam darah kan berkurang, sehingga rumusnya adalah min KA per DJI. Kamu lihat di sargel nanti lengkapnya, saya nggak ngomong lengkap ini, ya intinya saja. Ya, karena ikut order 1 kita bisa tulis DJI sama dengan dosis E pangkat min KAT. Ya, ya jadi perubahan obat dalam tubuh setiap waktu tergantung yang rate in itu absorpsi, rate out itu eliminasi. Ya, tergantung absorpsi dan eliminasi. Ya, terus kemarin sudah tahu yang berkotak-kotak minggu lalu atau minggu lalu ya. Rate in ada F, ada KA. Fraksi dosis terabsorpsi atau bioavailabilitas, ada tetapan laju absorpsi. Itu yang akan kita hitung sekarang. Saya nggak usah ngomong perubahan rumusnya, lihat di sargel, hasilnya terakhir ini. Di sini. Masih ada kok ini, sebentar. Ya, kita lihat yang atas. Persamaan umumnya menjadi ini. Ya. Nah, sekarang kalau sederhananya paling bawah ini. Bakal eksponensial. CP sama dengan FKA per kali dosis per VD kali KA min K kali E pangkat min KT. Sudah lihat di sini. Sehingga kalau saya terjemahkan ke logaritma atau ini, yang atas itu. Ln CP sama dengan FKA dosis per VD kali KA min KT. Ya, persamaan atas ini. Kalau saya ini sebagai sumbu X, T-nya saya anggap sebagai sumbu X ya. Y-nya adalah ini ln CP, ya. Maka ini interceptnya fase eliminasi ini bukan CP0 di sini karena kita lagi ngomong ekstravaskular. CP0 tidak ada di ekstravaskular. Kenapa? Kenapa? Kenapa CP0 tidak ada? Intercept ini adalah F dosis kali KA per VD kali KA min K. Saya tanya Nabila sekarang. Kenapa CP0 pada ekstravaskular tidak ada? Atau 0? Nabila?
Iya, Pak. Iya, apa jawabannya? Karena langsung mengalami eliminasi mungkin. CP0 adalah CP saat 0. Pada 0 menit obat ada di mana, Nabila? Ya masih di mulut toh, belum ada absorpsi, jadi ya 0, nggak ada, ya kan? Kamu minum obat loh pada 0 menit, obat ada di mana? Masih kamu mau minum kan? Masih di mulut, mau kamu tambah aqua, ya? Jadi tidak ada CP0 pada ekstravaskular. Kalau kemarin di IV itu yang interceptnya ini adalah CP0. Paham? Ya? Oke. Jadi interceptnya adalah F dosis kali KA per PD kali KA min. Kan nanti untuk ngitung PD. Ya. Sekarang kalau mau lebih jelas, nggak usah lihat ini deh, nanti tambah bingung kamu ya. Kita sekarang ke berikutnya. Ke soal aja, biar kamu paham ya. Saya pesan ya. Sebentar, masih responding. Ya. Oh, kok hilang malahan? Sebentar, bentar. Ya, ini sekarang. Kelihatan, saudara. Oh, kok hilang lagi? Sebentar. Nampak, saudara? Nampak nggak? Nampak, Bapak. Oke, Pak. Nampak ya? Ya. Kita lihat data ini. Jadi dari Gibaldi, saudara. Kita ambil darah, waktu dalam jam, setengah jam, 1 jam, 2 jam, sampai 72 jam. CP-nya adalah 5,36 pada setengah jam, pada 36 jam 5,88, ya 72 jam 0,49. Sekarang saya nanya ke saudara, berapa T max-nya? Berapa T max-nya? Ayo sampai bisa jawab aja, cepat. Salah enggak masalah, ayo. 8 jam, Bapak. 8 jam ya. Oke, berapa C max-nya, Mbak? 29,78, Bapak. Oh, sebentar. Saudara belum paham. Sebentar. Salah saya. Ini mas. Saya harus buka ini dulu. Belum selesai kotak. Sebentar. Di parking 3. Ini saya di rumah soalnya wifi-nya kurang.
Nah, ini tadi belum PPT yang terakhir, pantas saudara. Coba ya, nanti kita jejer aja ini dulu, jejer. Sebentar. Ah, sudah. Ya, sekarang kita mau menentukan tetapa laju absorpsi, saudara. Ya, saya hari ini cuma bahas satu metode aja. Minggu depan kita bahas metode yang berikutnya. Adalah metode residual. Yang gampang. Residu itu sudah tahu sisa. Jadi hasil pengurangan itu nanti residu. Ini ada syaratnya metode ini. Harga KA harus jauh lebih besar dari K. Seperti gambar ini tadi, sebentar. Bukan di sini. Yang bisa terus cepat gini turunnya, berarti KA lebih kecil dari K, eliminasi. Soalnya nggak bisa pakai metode residual ini. Sekarang saya nanya ke saudara, saudara pilih mana kalau disuruh formulasi tablet gitu ya, harga KA lebih besar K atau harga KA lebih kecil K? Ayo dijawab. Ayo dijawab. Nabila tadi gimana Nabila? Kurang jelas Pak kita dengar. Iqbal. Nggak jelas. Ini loh, kurva ini adalah KA lebih besar dari K. Kalau saudara saya minta memformulasi tablet gitu, saudara milih kurva macam gini atau KA lebih kecil dari K. Jadi kurvanya begini. Nah, gitu. Bagaimana? Kalau saya lebih besar K daripada K, Pak. Ya. Lebih besar K daripada K, Pak. Kalau KA saya. lebih besar dari K. Iya, Pak. Ya, ya. Umumnya mahasiswa mesti jawab gitu, ya. Karena saudara selama kuliah pasti diberi contoh kalau praktikum atau apa itu cuma diberi contoh obat yang range terapinya lebar, ya. Amoksisilin, paracetamol, ampicillin itu aja contohnya, saudara. Ya, kalau obat-obat simptomatis memang betul saudara harus KA lebih besar K. Tapi nanti lihat jawabannya kalau saya tanya begitu, belum tentu. Lihat obatnya dulu apa. Ambil obat-obat anti diabetes, ya, sulfonyl urea misalnya. Kamu lihat persyaratan dari farmakope. Dia layak edar kalau Tmax-nya tercapai setelah 3 jam. Kalau tercapai cepat pada setengah jam, 1 jam tidak layak edar. Ya kenapa? Karena akan cepat menurunkan glukosa itu tidak bagus gitu ya. Obat-obat life saving itu harus lambat. Ya kalau ada apa-apa itu jadi gampang gitu. Ya jadi itu ya. Jadi tergantung obatnya apa gitu. Sekarang balik lagi ke sini. Ya, ke sini. Jadi metode residual cara nada plok
plot log CP versus T. Coba di sini ada nggak gambarnya? Ini. Ya, ini. Ya, plot, saudara gambar antara log CP dan T ya. Log CP dan T ini sudah digambar, kurvanya ini, saudara. Ya, kurvanya ini. Ya. Nanti kalau sempat kamu gambar di kertas grafis semi log ya. Kemudian tarik ekstrapolasi fase eliminasi. Kita lihat fase eliminasinya kan ini. Kita tarik ke sana, ke sana sampai menyentuh sumbu Y. Tadi sudah saya katakan yang interceptnya ini bukan CP0 tapi adalah F kali KA kali dosis per VD kali KA min. Ya. Kemudian ambil beberapa titik pada garis ekstrapolasi, turunkan vertikal ke bawah sampai menyentuh kurva. Jadi dari garis ini, ini garis ekstrapolasi ini, sudah tentukan titik sembarang di sini 1, 2, 3. Turunkan ke bawah tegak lurus, ya. Dia akan menyentuh kurva absorpsi. Ya, menyentuh di sini. Sudah tandai titik-titiknya. Kemudian kurangi. Yang diekstrapolasi kurangi yang menyentuh kurva, hasilnya berapa? Tandain di sini. Geser lagi ke kanan, berapa yang diekstrapolasi kurangi yang menyentuh kurva, tandai hasilnya, residunya ditandai. 3 titik minimal ya. Berapa yang diekstrapolasi dikurangi yang menyentuh kurva ini, ya. Nah, kemudian saudara sudah ini digambarnya sudah punya titik ini, titik ini, titik ini. Saudara tinggal regresi dari 3 titik itu. B-nya adalah tetapan laju absorpsi. Kalau saudara regresi yang di sini, data aslinya, maka B-nya adalah tetapan laju eliminasi. Kita coba ya di soal sekarang. Yang tadi. Ini. Ya. Kita ke sini aja. Saya tutup aja ini supaya besar. Ya, supaya besar. Saudara sudah paham, supaya paham. Ya, kelihatan kan? Ya. Tadi sudah saudara gambar antara waktu dan log CP. Sudah pakai log ya. Pakai log, pakai lon boleh lah ya. Kemudian ekstrapolasi garis eliminasi. Saudara akan cari garis yang tadi ini. Garis ini. Jadi saudara punya persamaan garis ini. YBX plus A. Caranya saudara regresi 3 titik terakhir. Sekarang saudara regresi 3 titik terakhir. Ini. Ayo 3, 6, 4, 8, 7, 2. Saudara regresi sekarang. Sudah? Cek R-nya. Sudah? Cek R-nya. How much? 0,999 Bapak. Nah, berarti kamu benar ya. Masih kamu Mbak. Berapa B-nya Mbak? Min 0,069. 0,069. Anggap 0,07 ya. Berapa waktu paruhnya? Enggak usah kalkulator. 1 0,7 dibagi 0,07 berapa? 1. Ya 10 jam toh. 0,7 dibagi 0,07. 10 kan? 10 jam ya. Nah, jangan di-off-kan. Persamaanmu jangan di-off-kan. Masih nyala kalkulatormu. Kita sekarang cari intercept-nya di atas. Berapa? Antilon A. Berapa, Mbak? Antilon A berapa? Dari persamaanmu dulu. Dari regresimu tadi loh, tinggal pencet antilon A berapa? 70,41 Bapak. Ya. 71 ya. Yang benar 71. Kalau kalkulator bisa beda-beda. Kalau punyamu itu
produk Cina, produk Jepang itu agak kurang teliti. Casio itu kurang teliti, ya. Kalau saudara pakai Philips atau Siemens produk Eropa, ketemunya adalah 71 persis. Ya, ingat itu 71. Sekarang jangan di-off-kan dulu. Kita sekarang cari titik yang ada di ekstrapolasi. Saudara sudah punya persamaan YPX plus A dari regresi tadi. Yang menyentuh kurva, saudara sudah punya ini loh, yang menyentuh kurva 536 ini ya, ini berapa tadi? Ini kan yang menyentuh kurva 536, 995, 17, 18 kan ada di kurva toh. Paham saudara? Paham? Soalnya itu lebih kayak Paham nggak? Ini kan ada di kurva toh. jadi kayak Ya. Sekarang kita cari yang ada di garis ekstrapolasi yang di atas itu. Kalau T-nya setengah, berapa yang ada di ekstrapolasi? Kan saudara sudah punya persamaan YPX plus A. Ya, coba saya minta saudara Vela coba. Vela siap Vela? Vel? iya Kok Bapak. diem aja? Sudah. Regresimu sudah benar tadi? Kalau saya tanya, nyalakan terus lah mic-nya, biar nggak nyalakan, matikan, sesuai nantinya. Sudah benar regresimu? Sudah Bapak. Nah sudah kan? Sudah punya persamaan YPX plus A. Sekarang kalau X-nya saya ganti setengah, berapa Y-nya? Mohon maaf Pak, diulang tadi putus-putus. Cari Y pada setengah jam. Kartika, dibantu Kartika. Sama Anissa sekalian, Anissa. Dibantu. Iya, Berapa hasilnya ini ya? Berapa Mbak? 4,2199 untuk Y-nya Bapak. No. Coba ikuti saya yang sudah regresinya benar tadi, ikuti saya. Keluarkan B. Keluarkan B. Kalikan setengah. Ditambah A. Anti-order berapa hasilnya? 68 Bapak. Nah iya 68 sekian kan, ya itu adalah titik di ekstrapolasi. Yang benar 69 kalau kalkulatormu tepat. Kalkulatormu tidak computerized. Kalau mau tepat 69. Masih Anissa. Kalau 1 jam berapa Anissa? Ya 65 sekian ya, yang betul 66 setengah. Ya. Sekarang Kartika yang terakhir. Kalau 2 jam berapa Y-nya? Berapa Kartika? Kok suwe sih? Anissa berapa? Keluarkan B kali 2 ditambah A antilon, sudah selesai. Berapa hasilnya? 61 Pak. Nah iya 61 sekian kan, ya. Saudara sudah punya ekstrapolasi. Nih, kita gedekan lagi. Ya, saudara sudah punya ekstrapolasinya. Residunya berapa pada setengah jam? 69 dikurangi 5,36. Ketemu 63,64. Paham ya? Pada 1 jam 66 setengah ekstrapolasi dikurangi yang menyentuh kurva 9,95.
Ketemu ya 56,55. Terakhir pada 2 jam 3 titik aja cukup. 62,5 dikurangi 17,18 ketemu 45,32. Sudah? Paham sampai sini? Paham? Paham, Bapak. Nah, sekarang saya sudah punya sumbu X-nya setengah 1 dan 2. Sumbu Y-nya adalah residu 63, sekian, 56, sekian, 45, sekian. Sudah regresi sekarang. Nol koma 9899. Berapa, Mas? R-nya berapa? R-nya 0,99, Pak. Iya, 999. Sudah benar. Sekarang B-nya berapa? Itu adalah KA. Berapa B-nya? 0,2256. Nah, sudah 225 dibulatkan jadi 0,23. Ya. Kalau kalkulatormu pas itu 0,23 ini, kuncinya ada di bawah ini 0,23. Benar ya, sudah? Iki sopo sing jawab? Zulfikar apa Saya, Pak. Zulfikar, Pak. Zulfikar. Sekarang Zulfikar tinggal nyari interceptnya karena harus sama dengan tadi. Benar nggak ketemu 71? Antilon A. 71,09, Pak. 71. Jadi garis eliminasi dan garis absorpsi itu harus ketemu di satu titik. Kalau saudara menyatakan itu masih kompartmen 1. Kalau tidak ketemu di satu titik, salah. Ya, oke ya. Sekarang, halo. Tadi Bapak sampaikan kalau misalkan Bapak. Kamu Maaf, Pak. nggak usah pakai headset deh, nggak usah pakai headset. Kayaknya terganggu headsetmu. Coba headsetnya ngomong biasa aja. Pakai headset, Pak. Cuman agak ini, Pak. Mohon maaf. Apa? Mau nanya apa kamu? Tadi kalau misalnya 71 LAN intercept. Kalau tidak ketemu 71 ngitungmu salah. Karena kita masih ngomong kompartmen 1. Garis eliminasi dan garis absorpsi akan ketemu di satu titik di 71. Oke? Dan tujuannya apa sih intercept itu? Untuk mencari volume distribusi. Kalau kemarin kompartmen 1 intravena, PD adalah dosis per CP0. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Iya, Pak. Ya, sekarang kita ngitung yang ekstravaskular. Kamu tulis di kertasmu. Rumusnya tadi, intercept I sama dengan F kali dosis kali KA per dibagi PD dikalikan KA min K. Sudah? Masukkan sekarang. Interceptnya 71. 71 sama dengan F-nya 1, tulis 1. Dosisnya 500. Dosisnya 500. KA-nya 0,23 tadi kita sudah hitung. Sudah? Per PD yang kita cari, PD kali 0,23 minus 0,07. Sudah? PD-nya berapa? Coba saudara bisa nggak ngitung tanpa kalkulator? Itu bilangan bagus. Zulfikar, saya nanya kamu, Zulfikar. Yang kita selesaikan yang bawah, Zulfikar. 0,23 minus 0,07 berapa, Zulfikar? 1,12, Pak. 0,23 dikurangi 0,07 berapa?
1,12. Mosok sih? KA-nya kan 0,23, K eliminasinya 0,07. Kalau dikurangi berapa? 0,16. Iya 16 toh. 0,16 kali 71 itu berapa? Ayo. Gak usah kalkulator. 0,16 kali 11,36. Iya 11 kan, 11,5 lah, 11,5 kira-kira. Ya, gak usah kalkulator ngitung kayak gitu. Sekarang kita hitung yang pembilangnya. F-nya 1, dosisnya 500, KA-nya 0,23. 0,23 kali 500. 115. Nah iya, 115. Gampang aja, gak usah kalkulator. 115, ya, dibagi 11,5, berapa? 10, Pak. Ya 10, hasilnya 10 liter. Kamu harus biasa ngitung nama kalkulator kalau bilangannya paham. Volume distribusinya 10 liter. Ini kuncinya sudah ada 10 liter. Gitu loh. Nanti kalau kamu ujian UKI ya kayak gitu ngitungnya. OKA 0,23 dikurangi 0,07, 0,16 kali 71 kira-kira aja. Oh 11 lebih sedikit, 11,5 deh. Yang atas juga gitu, 500 kali 0,23 kan. Ya, berarti 100 lebih sedikit, 111 ya, 111 kan tadi ya, 115 ya, dibagi 11,5 hasilnya 10 liter. Paham? Gampang kan? Oke, ya. Nah, kalau saudara gambar data itu tadi seperti ini, coba kamu pakai kertas grafik lebih enak saudara, ngitungnya enggak. Kamu enggak usah bingung kapan di anti-loan, kapan di loan, itu enggak bingung kan. Kalau kamu punya kertas grafik semilog ya, kalau sempat ke kampus nanti nyun Bu Elva kamu ya, nanti fotokopi kamu ya. Setelah kamu gambar begini saudara, ini coba lihat gambar ini. T-setengah adalah waktu yang dibutuhkan menjadi separuh kadar sebelumnya. Tentukan saja ngawur. 10, kadar sebelumnya 10. Tarik ke kanan, seret. Bentuk kurva kan? Turunkan ke bawah. Tandai. Ya. Separuhnya 10 adalah 5. Tarik ke kanan, seret. Turunkan ke bawah. Misalnya 30 dan 40. Maka T-setengahnya adalah 40 dikurangi 30. 10 jam. Sudah enggak suka 10 sama 5 boleh, sudah 2 sama 1, 2 tarik seret, turun ke bawah. 1 separuhnya 2 kan, tarik seret, turun ke bawah. Maka selisihnya itu adalah T-setengahnya, sama dengan 10. Mau 1 sama setengah boleh, mau 20 kalau sama 10 boleh. Ya. 50 sama 25 pun boleh, itu ada di sini garisnya. Paham ya? Nah, sekarang ke sini. Ini adalah hasil praktikum anak-anak School of Pharmacy Oklahoma, Amerika Serikat. Ngitung pakai residual juga sama, ya, saudara juga sama, pelajarannya sama-sama. Hasilnya ini, dia pakai eksponensial, dia nggak suka pakai log. Ini persamaan eliminasi, ini persamaan absorpsi. Saya tanya sekarang, berapa kak eliminasi yang dia hitung? Tinggal baca aja. Ini ngelatih kecepatan aja. Iqbal, berapa Iqbal? Kak eliminasi yang dihitung anak-anak Oklahoma ini berapa? Iqbal? Iya, Iqbal. Bapak. Nggih, Pak. Zulfikar? Berapa? Nggak ketok, gede, nggak ketok, ketutup soalnya. Gini kelihatan kan, saudara? Berapa kak eliminasinya? Perlu regresi nggak sih Pak ini? Atau 0,5 kali E 0,2 ya Pak? Iki lo persamaan ini lo, berapa kak eliminasinya? Yang tak beri jelas, berapa kak eliminasinya? 0,2 kak eliminasinya. Cepet T-setengahnya berapa? Cepet 1 detik. Iya. Lewat 1 detik, berapa T-setengahnya? 3,5 jam. 3,5.
Nah, iya nggak usah kalkulator 0,7 bagi 0,27 bagi 2 3,5 jam gitu loh. Paham nggak kamu? Interceptnya tadi yang kamu ketemu 71, dia ketemu 5,5 ini. Ini persamaan absorpsinya dia hitung pakai residual. Ini interceptnya juga 5,5, KA-nya 2,05. Paham? Oke? Oke, sekarang ke sini, saudara. Sudah. Berikutnya nanti metode berikutnya minggu depan. Sekarang saya ke sini. Nah, ini yang kamu hitung tadi kan pakai cara begini, ya. Sekarang ada kalanya kurvanya seperti ini, saudara, pakai residual. Ketemunya garis eliminasi dan garis absorpsi ada di sini, bukan di sumbu Y. Berarti dia ada lag time. Lag time itu obat baru nampak sekian menit setelah masuk diminum, ya. Setelah sekian menit baru nampak dalam darah. Jadi kalau saya ini lag time adalah karena absorpsi obat lambat. Atau definisinya adalah waktu di mana obat mulai diabsorpsi. Itu adalah lag time. Ya. Absorpsi obat lambat. Kemungkinan karena pengosan lambung atau mobilisasi intensnya terganggu bisa saja. Ya, tampak pada interseksi antara A dan B. A itu garis absorpsi, B itu garis eliminasi. Pada sumbu Y dengan metode residual yang tidak di sumbu Y kan, ini. Di X lebih besar 1, geser ke kanan ketemunya ini. Berarti ada lag time. Paham? Oke, lanjut. Sekarang ada istilah flip flop. Kalau K, nanti baca sambil mulu ya. Ini KA tertukar dengan K harganya. Karena saudara memaksakan harga KA lebih kecil K dipaksakan pakai metode residual. Sehingga hasilnya tertukar antara KA dan K. Saudara cek data intravena kalau tertukar itu. Kenapa saya harus cek intravena kalau tertukar? Logika kamu. Karena data intravena kalau menunjukkan apa? Hanya eliminasi aja kan, tidak ada absorpsi. Jadi yang ketemu kayak eliminasi. Sehingga tahu kamu ini tertukar, tahu kamu. Oke ya? Next. Ya, kapan sih terjadi flip flop itu? Kalau K lebih besar KA, kamu paksakan pakai residual. Kalau harga K eliminasi lebih besar 0,69 per jam. Atau kurva absorpsi setengah lingkaran. Kurva absorpsi setengah lingkaran ini terjadi pada pemberian intramuskuler nanti, karena disuntikkan di darah yang banyak lemak. Sehingga hampir setengah lingkaran kurvanya. Saudara tidak bisa ngitung apa-apa kalau sudah IM, hanya bisa ngitung area under the curve aja, UC-nya saja. Saudara mau ngitung tetapan laju eliminasi agak sulit, karena semua garis singgung lewat di lingkaran itu. Ya kan, di titik manapun benar saudara narik gitu, jadi kacau. Jadi itu hitung AUC-nya saja. Oke ya. Itu untuk hari ini. Ada pertanyaan saudara? Oh belum selesai. Lupa saya. Ini masih satu lagi, data urin sekarang. Minggu lalu saudara sudah ngitung sigma minus, datanya kan ini toh. Minggu lalu seregresi 18, 24, 36 dengan 20,8. Ini kan sigma minusnya. Sorry, 12, 29,76, 18, 20,18 sudah. Minggu lalu sudah ketemu, saudara. Ya, dengan cara yang sama, persamaan YBX plus A, ya, sudah masukkan 1 sebagai X. Maka Y-nya ketemu 65,8. Masukkan 2 sebagai X kayak tadi, Y-nya ketemu 61,5, ekstrapolasi. Masukkan 3, ketemu 57,3. Tinggal saudara cari residunya. Ini data urin ya, pada 1 jam berapa? 65,8 dikurangi 49,4. Ketemu 16,16. Pada 2 jam berapa? 61,5 dikurangi 48,68. Ketemu ini. Pada 3 jam berapa? 57,3 kurangi 42,3. 10. Oh, salah ini ya. Salah. Ini bukan 42 saudara. Yang 47,3 ya. Ketemu 10. Ya,
Ini. Sekarang saudara sudah punya residu dan sumbu X-nya sudah punya. Saudara sudah regresi 1, 2, dan 3 versus ini. Berapa K absorpsinya? Saudara regresi. Sembilan 998, Pak. Ya, oke, ya. Berapa B-nya, Mas? Nol koma 0,24. Ya, yang tepat 0,23 sebetulnya. 3. Ya. Jadi sama, K-nya ya sama. Tauhid dan tauhid tadi data darah hasilnya sama. Paham ya, saudara? Ini metode residual. Minggu depan saya akan membahas ini, metode Wagner-Nelson atau proses obat absorpsi, agak lebih complicated ya. Harus laten yang di sini nanti. Ya, kita akan lakukan minggu depan. Masih ada pertanyaan, saudara? Tadi saya baca di PPT part yang 3, part 3 tadi yang Bapak screen, bingungin tuh DGI itu apa? Kok nggak jelas sih, Mas? Kok nggak jelas pertanyaan? DGI tadi Suaramu nggak jelas. Oh, itu pertanyaan saya dulu gitu. Ada yang mewakili suaranya Zulfikar sih? Dia nanya apa dari saya nggak jelas suaranya. Apa Zulfikar nggak jelas? Bisa simpan pertanyaan saya dulu, Pak. Kalau misal masih belum jelas. Kamu apa ya, ketik aja deh pertanyaanmu nggak jelas loh. Kamu di mana sih kok nggak jelas suaranya? Di rumah, Pak. Di rumah. Ya di mana? Rumah itu di mana? Di Lombok, Pak. Bisa kayaknya Oh, ini di Pak Lombok. lagi. Ya. Gembret gitu loh suaranya. Nggak ada yang dengar suaranya? Enggak kan? Ya. Ya sudah, kalau memang agak sulit ya enggak apa-apa, sudah nanti WA saya nanti tak jawab berikutnya aja ke pertemuan berikutnya. Udah ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Nggak boleh terlalu lama kuliah ini, bingung kamu nanti. Ya cukup itu aja, kamu mengerti, kamu nanti pelajari sendiri. Oke ya? Saya tutup kalau gitu ya. Bu Elva, saya akhiri ya Bu Elva. Atau nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.